Jutaan ton impor beras belum juga mampu menahan laju harga beras yang melambung tinggi. Di sisi lain, mahalnya harga beras tidak menguntungkan petani, apalagi sejumlah lahan malah diserang hama. Samiran resah tanaman padinya terserang hama wereng. Petani dari desa Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur ini kalut sebab hasil taninya jadi menurun hingga separuhnya. Lebih-lebih melambungnya harga beras juga tidak dirasakan untungnya oleh para petani. Ya paling nggak berkurang mas, berkurang. Banyak kurangnya berapa persen? Ya kalau parah ya Hampir separuh atau? parah itu paling nggak ya separuh, tapi kalau belum parah ya paling nggak ya 10% ada. Itu yang diserang itu seperti apa sih Pak? Seperti ini mas, apa itu? Batangnya apa? Batangnya paling bawah. Batang yang bawah itu keserang, terus akibatnya akan kering anunya. Apa Busuk itu? gitu ya? Busuk, iya. Di sisi lain, elit pemerintah menjanjikan ketersediaan beras dengan menargetkan tanam padi 1 juta hektar per bulan. Pertanyaannya, mampukah pemerintah mencapai target itu di tengah musim paceklik berkepanjangan? Tanaman kita di bulan Desember, Januari, Februari itu kurang lebih di atas 1 juta hektar. Artinya apa? Produksinya itu dia 3,5 juta ton diperkirakan di bulan Maret. Kemudian bulan April dan Mei itu di atas daripada kebutuhan. Jadi insya Allah aman. Ke depan karena El Nino, dampak El Nino masih ada, itu kita melakukan akselerasi tanam dengan melakukan pompanisasi di Pulau Jawa, memompa air sungai yang ada seperti Jawa Timur, Sungai Bagawan Solo, Cimanuk dan seterusnya. Kita pompa ke sawah-sawah upland, sawah-sawah tanah hujan. Itu kita pompa naik, itu strategi untuk memitigasi risiko El Nino. Pakar pertanian Hudori menilai pemerintah harus memenuhi syarat untuk mencapai target tanam, seperti kecukupan air untuk irigasi, di mana pemerintah menjanjikan upaya pompanisasi. Tapi akibat musim paceklik ketersediaan air pun berkurang. Selain itu harus cukup pupuk yang kini harganya masih mahal, dan cukupnya benih yang berkualitas. Diketahui target musim tanam Oktober 2023 hingga Maret 2024 yakni 6,38 juta hektar, tapi menurut data BPS luas panen hanya 3,6 juta hektar atau separuhnya lebih sedikit. Guyuran bansos jor-joran oleh Presiden Joko Widodo jelang pemilu dinilai menjadi salah satu muasal menipisnya stok beras. Impor beras jutaan ton pun belum juga mampu menahan laju kenaikan harga beras. Di samping 3,1 juta ton impor tahun lalu yang dialokasikan, kan juga dari data yang saya lihat ada 430.000 ton yang masuk di hanya bulan Januari saja. Betul. Ya, dan kelihatannya itu sebagian sudah mulai digelontorkan ke pasar ya, tapi tidak atau saat ini belum efektif untuk meredam harga. Guyuran bansos besar-besaran di bulan-bulan menjelang pemilu. Ya, jadi secara statistik hampir pasti itu punya dampak kepada stok dan ketersediaan beras dalam negeri. Ya, karena kalau kita lihat dari timingnya, ya, jadi guyuran bansos termasuk beras itu terjadi di beberapa bulan menjelang saat ini, ya kan? Dan pada saat yang sama stok menjadi langka dan harga melonjak. Ya, jadi itu bukan sebuah hal yang kebetulan ya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.